alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Yaton Azun selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Makkiyah dan Madaniyah dan Mukban dan Mutasyabih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lami Sulastri. Saya akan menyampaikan pengertian tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah terbagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama dari perspektif masa turun, kedua dari perspektif tempat turun, yang ketiga dari perspektif objek pembicaraan. Dari perspektif masa turun, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Madinah. Dari perspektif tempat turun, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Udaibiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Sul'a. Dari perspektif objek pembicaraan, Makkiyah ialah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab orang-orang Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Gumelar, saya dari PAIB. Ingin menerangkan cara-cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Cara-cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Dalam menetapkan mana ayat-ayat Al-Quran yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, para sarjana muslim berpegang teguh pada 2 perangkat pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan transmisi periwayatan. Dalam perangkat pendekatan transmisi, para sarjana muslim merujuk kepada riwayat-riwayat valid yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang besar kemungkinan menyaksikan turunnya wahyu, atau para generasi tabi'in yang saling berjumpa dan mendengar langsung dari para sahabat tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan proses kewahyuan Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah informasi kronologis Al-Quran. Seperti halnya hadis-hadis Nabi telah terekam dalam kodifikasi kitab hadis. Para sarjana muslim pun telah merekam informasi dari para sahabat dan tabi'in tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dalam kitab-kitab tafsir Al-Matsur, tulisan-tulisan asbabun nuzul, pembahasan ilmu Al-Quran dan jenis-jenis tulisan lainnya. Otoritas para sahabat dan para tabi'in dalam mengetahui informasi kronologis Al-Quran dapat dilihat dari statement-statementnya. Dalam salah satu riwayat Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud berkata, "Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada satupun dari kitab Allah yang turun kecuali aku tahu untuk siapa dan di mana diturunkan. Seandainya aku tahu tempat orang yang lebih paham dariku tentang kitab Allah, pasti aku akan menjumpainya." Dalam riwayat lain disebut bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab mengenai ayat yang diturunkan di Madinah, terdapat 20 surat yang diturunkan di Madinah, sedangkan jumlah surat sisanya di Mekah. Yang kedua yaitu adalah pendekatan analogi atau kias. Ketika melakukan kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah, para sarjana muslim penganut pendekatan analogi bertolak dari ciri spesifikasi dari kedua klasifikasi itu. Dengan demikian, bila dalam surat Makkiyah terdapat ayat yang memiliki ciri-ciri khusus Madaniyah, ayat itu termasuk kategori ayat Madaniyah. Tentu saja para ulama telah menetapkan tema-tema sentral yang ditetapkan pula sebagai ciri-ciri khusus bagi kedua klasifikasi itu.
Misalnya mereka menetapkan tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai ciri klasifikasi itu. Dengan demikian, bila dalam surat Makkiyah terdapat ayat yang memiliki ciri-ciri khusus Madaniyah, ayat itu termasuk kategori ayat Madaniyah. Tentu saja, para ulama telah menetapkan tema-tema sentral yang ditetapkan pula sebagai ciri-ciri khusus bagi kedua klasifikasi itu. Misalnya mereka menetapkan tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai ciri khusus Makkiyah, tema faraid dan ketentuan had sebagai ciri khusus Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Prayoga Barata dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Para sarjana muslim telah berusaha merumuskan ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah dalam menguraikan kronologi Al-Quran. Mereka mengajukan 2 titik tekan dalam usahanya, yaitu titik tekan analogi dan titik tekan testamatis. Berdasarkan titik tekan analogi, para ulama merumuskan ciri-ciri khusus Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Yang 1, Makkiyah. Di dalamnya terdapat ayat sajadah. Yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kala. Yang ketiga, dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas, dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina, kecuali dalam surat Al-Hajj ayat 22, karena di penghujung surat itu terdapat sebuah ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina. Yang keempat, ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah ayat 2. Yang keenam, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong atau huruf at-tahji seperti alif lam mim. Dan yang kedua, Madaniyah, terdiri dari mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. Yang kedua, mengandung sindiran-sindiran dalam kaum munafik, kecuali dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Berdasarkan titik tekan tematis, ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Untuk Makkiyah, yang pertama, menjelaskan ajakan monoteisme atau ibadah kepada Allah semata, penetapan risalah kenabian, dan penetapan hari kebangkitan dan pembalasan. Yang kedua, menetapkan pondasi-pondasi umum bagi pembentukan hukum syara, juga mengonsumsi harta anak yatim secara jolim. Ketiga, menuturkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Keempat, ayat dan surat pendek-pendek dan nada seperti perkataannya agak keras. Banyak mengandung kata-kata sumpah. Yang kedua, Madaniyah, terdiri dari menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, bangunan rumah tangga, dan warisan. Yang kedua, mengitapi ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan mengajaknya masuk Islam. Yang ketiga, mengungkap langkah-langkah orang-orang munafik. Yang keempat, ada surat dan sebagian ayatnya panjang-panjang, serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. Yang keempat, ada klarifikasi ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Menurut edisi standar Mesir, 86 surat termasuk dalam periode Mekah, sementara 28 surat ini berasal dari periode Madinah. Dasar dari determinasi kronologis ini adalah permulaan surat. Sebuah surat misalnya dianggap dari Mekah jika ayat-ayat awalnya diturunkan di Mekah. Meskipun berisi juga ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, terkadang ada juga perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin mengenai apakah surat ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Dalam pandangan para sarjana muslim, pijakan pertama untuk
klarifikasi bagian ayat-ayat Al-Quran adalah hadis dan pernyataan-pernyataan para musafir belakangan. Meskipun tampak memberi perhatian pada bukti-bukti internal, para sarjana muslim yang mula-mula jarang menggunakannya secara eksplisit dalam argumentasinya. Jadi surat Abasa ayat 1-10 dikatakan diwahyukan ketika seorang buta bernama Abdullah bin Ummatkum menemui Muhammad tak kala beliau tengah berbincang-bincang dengan beberapa pembesar Quraisy yang diharapkan dapat memujuknya. Para sarjana muslim pun sepakat bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Madinah bisa saja merupakan bagian dari surat yang dirancang sebagai surat Makkiyah atau Madaniyah. Contoh lainnya yaitu kronologi revelasi yang ditulis Abu Al-Qasim Al-Nasaiburi yang mengikuti sistem penanggalan Al-Quran berdasarkan sejarah dan masa turunnya. Ia membagi kronologi Al-Quran dalam 3 tahap. Pertama, tahap permulaan atau marhalah ibtidaiyah. Itu terdiri dari surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir, surat At-Takwir, surat Al-Ala, surat Al-Lail, surat Al-Insyirah, surat Al-Adiyah, surat At-Takwir, dan surat An-Najm. Yang kedua ada tahap pertengahan atau marhalah mutawasyithah yang terdiri dari surat Abasa, surat Atin, surat Al-Qariyah, surat Al-Qiyamah, surat Al-Mursalat, surat Al-Balad, dan surat Al-Hijr. Yang ketiga ada tahap akhir atau marhal khatamiyah, terdiri dari surat As-Saffat, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Az-Zariyat, surat Al-Kahfi, surat Ibrahim, dan surat As-Sajdah. Titik pembabakan penanggalan 4 periode di atas adalah masa hijrah Nabi ke Abesina, waktu kembalinya Nabi dari Thaif, dan peristiwa hijrah ke Madinah. Wali juga memperkenalkan 3 kriteria penyusunan kronologi surat-surat Al-Quran, yang itu sebagai berikut. Yang pertama, rujukan pada peristiwa-peristiwa historis yang diketahui dari sumber-sumber lainnya. Yang kedua, karakter wahyu-wahyu sebagai refleksi dan perubahan-perubahan situasi dan peran Muhammad SAW. Penampakan iuran atau bentuk wahyu, sistem penanggalan 4 periode Well, asumsinya tentang Al-Quran dan kriteria tentang pengenalannya. Kemudian memengaruhi dan diikuti oleh sarjana-sarjana barat. Yang keempat ada urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah, membantu dalam menafsirkan Al-Quran, pendoman bagi langkah-langkah dakwah, dan memberi informasi tentang sirah kenabian. Baik, cukup dari saya penjelasan tentang spesifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Supraba. Saya akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Secara bahasa, muhkam yaitu ma'ahkam al-murad bib an tabdil wa at-taghir, yaitu suatu ungkapan yang maknanya tidak dapat diganti ataupun dirubah. Sedangkan mutasyabih yaitu suatu ungkapan yang makna lahirnya bersifat samar. Maka fiya bin nafs. Adapun menurut istilah, muhkam dan mutasyabih diungkapkan oleh para ulama seperti berikut ini. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik itu secara takwil, metafora, ataupun tidak. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang maksud hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf muqatta'ah. Definisi ini dikemukakan oleh sekelompok ahlu sunnah. Kemudian, menurut Al-Mawardi, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat difahami akal, seperti bilangan rakaat sholat,
kekhusuan bulan Ramadan untuk puasa wajib, sedangkan mutasyabih yaitu sebalik. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih yaitu: pendapat yang pertama berpendirian bahwa semua Al-Quran itu muhkam berdasarkan ayat 1 surat Hud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kitabun uhkimat ayatu, yang artinya kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu sifatnya mutasyabihat dalam arti yang saling bersesuaian, yang sebagian dengan bagian yang lain. Hal ini berdasarkan ayat 23 surat Az-Zumar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabbihan masani, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Yang dimaksud dengan mutasyabihat yaitu ayatnya yang berulang-ulang. Pendapat yang ketiga berpendapat bahwa Al-Quran itu terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama muhkam dan yang kedua yaitu mutasyabih. Pendapat ini berdasarkan ayat ke-7 surat Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Jika dilihat sepintas seolah-olah hanya pendapat ketiga yang benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi jika diamati secara seksama, sebenarnya semua pendapat itu benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam Al-Quran. Sebab ketiga itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan semuanya juga benar secara istidlal masing-masing. Yang berbeda hanyalah orientasi pendapat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Puspita dari PAIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Fawatil Aswar. Fawatil Aswar adalah jamak dari kata fatih yang secara bahasa berarti pembukaan. Berarti di sini itu Fawatis Aswar itu adalah pembukaan. Dan di sini ada beberapa macam Fawatil Aswar, yaitu yang pertama pembukaan dengan pujian kepada Allah. Berarti kita itu harus menguji pembukaan kepada Allah. Kita tuh harus menguji kepada Allah. Yang kedua, pembukaan dengan huruf yang terputus-putus. Dalam Al-Quran terdapat 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang membentuk sebuah kalimat yang tidak bisa diartikan dan dipahami. Berarti seperti contohnya itu seperti nun, qaf. Nah, itu kan dia terputus-putus. Nah, ketiga, pembukaan dengan panggilan. Dengan panggilan ini adalah Allah membuka sejumlah surah dengan mengedepankan panggilan. Berarti surat kayak seperti surat Al-Anbiya, surat Al-Baqarah, dan surat An-Nisa. An-Nisa itu kan tentang perempuan, Al-Anbiya itu juga tentang perempuan. Nah, Allah itu mengucapkan dengan nama-nama panggilan. Ya, yang nomor 4, pembukaan dengan kalimat-kalimat berita. Kalimat-kalimat berita ini seperti surga, surah mengedepankan jumlah habariyah atau pernyataan berita. Berarti berita yang seperti surah dalam hukum-hukum kewajiban. Nah, menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, yaitu seperti hukum yang pertama, hukum ar-rijalu qawman nisa. Berarti laki-laki kepada
perempuan. Nah, yang nomor 5, pembukaan dengan sumpah. Dengan pembukaan dengan sumpah itu dengan kita itu mengatakan saya sumpah kepada Allah. Nah, yang nomor 6, pembukaan dengan syarat. Pembukaan dengan syarat itu menyebutkan kejadian-kejadian tertentu dengan mengaitkannya dengan syarat. Berarti syarat itu seperti saya memiliki syarat, yaitu berarti Allah itu memiliki syarat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Yang nomor 7, pembukaan dengan kata pertanyaan. Ada 2 bentuk pertanyaan, yaitu pertama pertanyaan positif, yaitu pertanyaan dengan kalimat positif yang digunakan pada 4 surah, yaitu surah An-Dakhur, Adhar, surat Al-Adhar, An-Naba, dan Al-Khosiyah, dan Al-Ma'un. Yang B, pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan dengan kalimat negatif yang digunakan pada surah, yaitu surah Al-Insyirah dan Al-Fil. Yang nomor 8, pembukaan dengan doa. Pembukaan doa yang terdapat pada 3 surah, yaitu Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Lahab. Nah, berarti yang ke-9, pembukaan dengan alasan. Pembukaan dengan alasan ini hanya terdapat pada surat Al-Quraisy. Nah, berarti dalam surat Al-Quraisy ini adalah pembukaan dengan suatu alasan. Alasannya alasan yang tertentu gitu. Terus pendapat para ulama tentang Fawatish Aswar. Pada para ulama beberapa pendapat dalam pemberitaan penafsiran terhadap Fawatil Aswar karena berbedaan pandangan tentang hakikat huruf-huruf itu. Pertama, penafsirannya, berarti itu kita itu memiliki banyak penafsiran. Yang pertama tentang penafsiran yang memandang huruf-huruf tersebut. Nah, ulama salaf ketika menghadapi huruf-huruf yang demikian, mereka lebih bersikap hati-hati gitu. Bersikap hati-hatinya karena dia itu gimana ya? Dia itu takut salah gitu untuk menafsirkan semua huruf dan semua perkataan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut gitu. Dan ada pula di sini hikmahnya itu ada 3, yaitu memperlihatkan kelemahan akal manusia. Berarti kita itu harus akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih, sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Nah, Allah itu memberikan kita cobaan, yaitu cobaannya bagaimana sih cara pola kita berpikir. Yang pertama itu pola pikir kita untuk beribadah, dan yang kedua kita pola pikir tentang kemajuan kita gitu. Kemajuan dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, kemajuan dalam beribadah, dan kemajuan lainnya. Nah, yang nomor 2, terurai bagi orang yang mengotak-ngatik ayat mutasbih. Mengotak-ngatik itu seperti ayat Ali Imran ayat 7. Allah membentukkan wa ma yazakaru ila ulul albab secara terhadap orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat musbah, sebagaimana memberikan pujian pada orang-orang yang mendalami ilmunya, yakin orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Berarti Allah itu bukan menguji sih. Allah itu tergurai mengotak-ngotikan ayat musibah seperti orang tuh memberikan pujian bagi orang-orang yang bagaimana kita bisa mindset ke sana gitu.
seperti kita menahan hawa nafsu, menahan semua yang ada di diri kita, dan menahan pola pikir kita gitu. Ya bagaimana kita untuk cara menahan? Pasti kita kalau untuk menahan hawa nafsu itu kita kan pasti untuk cara memikirnya itu bagaimana untuk menahannya gitu. Nah, yang nomor 3 itu memberikan pahaman abstrak ilahiyah kepada manusia melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikannya, sebagaimana dimaklumi bahwa pemahaman diperoleh manusia tatkala ia beri gambaran indrawi terlebih dahulu. Dalam kasus sifat-sifat Allah, sengaja Allah memberikan gambaran fisik agar manusia dapat lebih mengenal sifat-sifatnya. Nah, Allah itu memberikan fisik kepada kita itu untuk apa? Untuk mengenal apa? Sifat-sifatnya Allah, sifat Allah yang mungkar, sifat Allah yang adil, yang ada. Pokoknya sifat-sifat yang 20 sifat Allah. Nah, manusia itu diberi keyakinan untuk meyakini bahwa Allah itu ada gitu. Semua itu ada gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya maupun perkataan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ingin bertanya silahkan hubungi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fadilah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hikmah keberadaan ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Terdapat 3 hikmah. Yang pertama ialah memperlihatkan kelemahan akal manusia. Seandainya akal yang merupakan anggota tubuh paling mulia itu tidak diuji, tentunya seseorang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya dan enggan tunduk terhadap naluri kehambaannya. Ayat-ayat mutasyabih merupakan sarana bagi penundukan akal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengotak-ngatik ayat mutasyabih. Pada penghujung surat Al-Imran ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ma yadhakkaru illa ulul albab, sebagaimana cercaan bagi orang-orang yang mengotak-ngatik ayat-ayat mutasyabih. Yang terakhir ialah memberikan pemahaman abstrak ilahiyah kepada manusia melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikannya. Dalam kasus sifat-sifat Allah, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran fisik agar manusia lebih mengenal sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kesimpulan, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang di dalamnya terdapat ayat sajadah dan diawali dengan kala dan dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nas. Pada umumnya ayat-ayat ini membahas tentang keimanan dan ketauhidan. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, atau pada umumnya ayat ini membahas tentang muamalah. Dan yang kedua, ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasabiat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Quran. Hukum-hukum itu namanya diambil sebagai peraturan hidup kita, itu namanya muhkamat. Dan kedua, ayat-ayat mutasabiat ini mengandung kisah-kisah yang hampir mirip, seperti misal kisah Nabi Adam dan kisah Nabi Musa di dalamnya terulang-ulang.
dari pembahasan tersebut bahwasanya terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah kita lupakan. Kita lupa yang memberi kita syafaat nanti adalah Al-Quran. Sementara Al-Quran di rumah kita teronggok, berdebu, tak terbaca. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang menggerakkan kita? Apa yang mendorong kita kalau bukan punya rasa cinta? Bagaimana dengan kita? Kalau kita tentu berbeda budayanya. Budaya kita adalah I don't care. Ada anak-anak tidak bisa baca Al-Quran, ada anak-anak tidak sekolah atau putus sekolah, biarkan saja, bukan urusanku. I don't care. Itulah budaya kita. Budaya yang merasuki hati ini, bahkan sampai ke tulang sumsum kita. I don't care. Kenapa? Aku tak peduli. Bukan urusanku. Tahukah kita, Nabi kita Muhammad SAW sampai-sampai katakan, barang siapa yang bangun subuh, dia tidak pernah peduli akan urusan saudaranya, dia bukan golongan kaum muslimin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pernahkah kita mengingat pada sosok yang cintanya begitu besar kepada kita? Dia mengorbankan harta, nyawa sekalipun. Bahkan di detik-detik sakaratul mautnya, dia menyebut-nyebut kita, ummati, ummati, ummati. Dia mengkhawatirkan nasib kita di sana nanti. Dia takut kalau umatnya tak mendapatkan cahaya Al-Quran. Dia Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat beserta salam terlimpah padanya. Cintanya terlalu besar untuk kita. Bahkan andai saja beliau berdiri hari ini di tengah-tengah penduduk muslim terbesar di dunia, beliau pasti bertanya, apakah kalian umatku? Apa jawab kita? Apakah kita mengaku umatnya? Kita menjawab, iya, tentu kami umatmu. Andai baginda Nabi SAW tercinta ada di sini, beliau pasti menangis sejadi-jadinya melihat kondisi umatnya. I don't care, masa bodoh. Nabi SAW dilempari batu di Taif, kakinya patah berdarah, jalan terseok-seok. Baginda kemudian ditanya malaikat penjaga 2 gunung di Taif dan berkata, ya Muhammad, aku adalah penjaga 2 gunung ini di Taif. Apakah aku akan balikan 2 gunung besar ini kepada masyarakat Taif? Apa kata Nabi tercinta? Jangan wahai malaikat. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di rahim-rahim wanita ini lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang sangat besar. Ketika kemudian baginda sedang sujud, ada orang jahiliyah Arab mengambil batu yang sangat besar, akan membandingkan batu ke atas kepala Nabi. Maka kemudian Jibril melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan rencana pembunuhan itu. Ada seorang yang berani menebas, hampir saja Nabi SAW tidak memiliki kepala dan leher, dan kemudian dikatakan, ya Muhammad, andai aku tebas pedang ini, siapa yang menolongmu? Bayangkan biadabi masyarakat Mekah saat itu. Dan Nabi SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkataan Allah itu menjatuhkan pedangnya. Kemudian Nabi mengambil pedang itu, andai aku tebas lehermu, siapa yang menolongmu, wahai saudaraku? Kemudian ia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, pernahkah Nabi Muhammad SAW curhat? Pernahkah Nabi kita memanggil, wahai Umar, betapa biadabnya masyarakat Mekah? Mereka ludahi aku, mereka katakan aku pemecah belah, aku tuan sihir, mereka katakan aku orang gila. Pernahkah Nabi SAW curhat kepada sahabatnya? Tidak sahabatku yang dimuliakan Allah SWT. Nabi sekali curhat
dan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Curhatnya kekasih kita, curhatnya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhatnya manusia pilihan. Nabi curhat bukan karena dilempari batu, Nabi curhat bukan karena dicaci dan dimaki, Nabi curhat bukan karena diludahi, Nabi curhat bukan karena dibiadabi perlakuan orang-orang Quraisy. Nabi curhat karena kita. Apa yang Nabi curhatkan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasul, ya Rab, inna qaumi hadal Qur'an al-mahzura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan atau diasingkan. Al-Quran ada di rumah kita, tapi teronggok berdebu tak terbaca. Mereka tidak pernah hatam Al-Quran seumur hidupnya. Ada yang dikasih 50 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidup sekalipun tak pernah hatam Al-Quran. Bahkan kalau sudah bisa baca tidak mau menghafal Al-Quran, yang sudah menghafal Al-Quran tidak mau mengamalkan Al-Quran. Bahkan banyak di antara kita tidak mau memperjuangkan Al-Quran karena takut resiko, takut penjara, takut cacian penguasa. Maka Nabi SAW sedih bukan karena dilempari batu. Nabi sedih, Nabi nangis, Nabi terluka. Apa yang membuat Nabi kita terluka? Karena kita mengabaikan Al-Quran. Semoga di sisa umur kita ini bisa membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Rindukah kita kepada Rasulullah SAW? Saat ku duduk di kesendirian, di antara rindu dan asa, selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu. Ingin ku jumpa meski sekejap saja, meski hanya dalam mimpi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam.